Jumpa lagi dengan Bapak ya. Yang tampan dan rupawan. Hah? Apa kau gigi? Iri. Diki sama kayak Diki kayak Kevin ini lama-lama tak mirip perasaan Pak. Oke, halo. Hai. Baik, hari ini Bapak akan memulai pelajaran. Hari ini kita sedikit mempelajari tematik ya, namanya tematik buku K13 kurikulum sekarang, kurikulum yang lalu. Nah, kita akan sedikit membahas tentang pahlawan. Super. Hah? Ya, karena Bapak buat video. Nah, sebelum bahasa kerennya pahlawan itu ada yang tahu apa? Hah? Bahasa kerennya pahlawan. Ada yang tahu enggak? Superhero. Nah, superhero ya. Superhero pahlawan. Nah, kalau superhero dalam TV itu apa yang biasa kita kenal? Superman. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Iron Man ada lagi? Ya. Itu dari Captain America, itu dari luar. Kalau dari Indonesia? Apa? Boy. Bukan. Kalau dari Indonesia bukan? Film dari Indonesia yang superhero, ada enggak? Apa? Sepak pelita boleh ya? Nah, Captain America itu dari mana? Halo? Hai. Nah, Captain America itu dari mana? Dari Amerika. Kalau dari Malaysia ada nggak? Boboiboy ya. Boboiboy itu bisa dikatakan superhero. Kalau dari Indonesia ada nggak? Itu di. Ada nggak dari Indonesia ya? Apa? Jenali itu dari Malaysia. Jenali itu. Apa dari Indonesia? Kiko itu dari Indonesia. Tapi itu bukan superhero. Oke, Jidabil. Nah, kalau dari Indonesia tentu Siti Maulana, kau Bapak jodohkan. Bapak ngomong sama Bapakmu kan mall, ini mall kan? Nah, dengarkan. Kalau dari Indonesia, ini diam dulu. Bisa, duduk bisa. Nah, kalau dari Indonesia ada kita punya pahlawan yang real superhero. Tentu dia tampan kayak Bapak ya. Bapak? Ya, Bapak ya. Kalian tahu enggak kalau Bapak diam dulu. Kalian tahu enggak kalau Bapak selama ini Ultraman? Ya kan? Sebenarnya Ultraman itu memang ada. Di TV itu nyata Bapak Ultraman-nya. Nah. Hah? Enggak boleh. Kekuatan itu enggak boleh kita nampakkan ke orang. Kalau Bapak pakai topeng baru bisa terbang. Hah? Alatnya tuh masih ada di rumah, masih rusak. Jadi belum bisa berubah. Jadi belum berubah. Hah? Nah, sekarang kita bahas tentang pahlawan Indonesia. Tentu coba kalian sebutkan satu pahlawan Indonesia. Bapak tanya kayak Dimas. Apa Mas? Sebutkan salah satu pahlawan Indonesia. Hadi apa di? Sebutkan salah satu pahlawan Indonesia. Apa?
Herman. Sing nih kau, udah boleh. Bapak dia ngomong bapaknya pahlawan. Pahlawan sebagai Hadi. Wih, kau. Ya. Nah, pahlawan di Indonesia itu yang viral ya. Yang viral, yang apa ya? Yang kita pasti kenal siapa dia kan? Kenal juga sih ya. Yang kita pasti tahu kalau dia itu pahlawan nomor 1 ya. Siapa namanya? Nah, Insinyur Soekarno. Bapak buatkan sedikit gambaran dia. Kau yang buat. Bisa ada? Bisa Pak, buat ya. Ini siapa nama beliau? Nah, Insinyur Soekarno. Ini sedikit biografinya. Coba kita pahami. Coba Bapak minta tolong Nabila baca baris pertama. Ayo Nabila. Soekarno lahir. Jangan R ya, Insinyur. Sama seperti Pak Insinyur Putra. Iya. Apa ini? Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni. Stop. Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur. Bukan di Blitar Muka ya, kalau Blitar Muka di Blitar Muka berarti. Di Blitar, Jawa Timur. Nah, coba lanjutkan Caca. Diam ya kalau ini Caca, habis pena tuh ya kau makan. Nah ini ya, coba Caca baca yang baris kedua. Yo, yang ini dari ia berasal. Dia berasal dari keluarga Jawa, Keturunan. Nah, ia berasal dari keluarga Jawa keturunan bangsawan. Ada enggak? Tahu enggak bangsawan itu apa? Bukan. Bangsawan itu keturunan kerajaan ya. Misalnya ada Majapahit dulu kan ada Sriwijaya gitu kan. Termasuk Bapak itu keturunan bangsawan. Bapak buyut Bapak dari Belanda. Nah, termasuk Bung Karno. Bung Karno itu dia orang Jawa. Dia orang Jawa, tapi juga kakek neneknya merupakan bangsawan dari kerajaan ya. Dari kerajaan dia juga keturunan bangsawan. Nah, selanjutnya Bung Karno itu tak tahu ya, dia pakai peci gitu. Apa berarti Bung Karno agamanya? Agama Bung Karno adalah Islam. Bung Karno juga sejarahnya waktu itu apa ya? Bung Karno ini di Arab Saudi. Diam dulu. Di Arab Saudi itu ada yang namanya Taman Bung Karno, dikasih nama. Karena Bung Karno dulu pernah membantu sistemnya sekarang Arab Saudi itu menanam dengan menggunakan tetes. Tetes itu setiap 3 detik atau berapa detik sekali dia ditetesi air. Jadi gitulah sekarang tuh Arab Saudi sudah menghijau ya. Sudah menghijau. Dulu kan pada pasir. Apa? Adi, baik kau nih Bapak. Ya, ayo, Adi. Apa jasa Bung Karno di Arab Saudi dari Adi? Apa? Kau diam dulu. Sekali lagi kau tidak. Maksa kau nyuci WC hari ini. Belum juga. Nah, salah satu jasa Bung Karno itu di Arab Saudi, salah satu jasa beliau itu karena idenya di Arab Saudi itu ada sistem tetes gitu. Nanam padang pasir itu menjadi hijau sekarang. Pasir kalau ditanami kan, kalau ada dulu. Sekarang tengoklah kau ke pasir ke Arab Saudi itu. Banyak gurun. Nah,
Lanjut, itu jasa Bung Karno, kemudian juga agama Bung Karno yaitu agamanya Islam. Di sini agamanya apa? Usno. Asing nih. Pak. Di sini Islam semua ya. Alhamdulillah kita Islam semua. Oh, kita lanjut ke jasa-jasa Bung Karno ya. Oh, jasa-jasa Bung Karno. Apa? Insinyur Putra. Itu namaku. Saya yakin ya boleh, tidak boleh. Nah, oke kita lanjut ke jasa-jasa Soekarno. Jasa-jasa Bung Karno. Jasa Bung Karno ini yang paling penting untuk negara kita apa? Coba baca. Siapa nih? Akira, baca Akira. Oh, yang belakang. Akira, baca jasa Bung Karno yang pertama Akira. Aku dikit. Aku dikit. Menyusun konsep proklamasi bersama Bung Hatta dan Ahmad Soegarjo. Apa itu proklamasi? Hah? Proklamasi. Nah, itu ya. Nah, proklamasi itu dibacakan pada kapan? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Hah? Proklamasi ini menandakan bahwa kita ini merdeka. Hah? Hei, makanya dengarkan. Proklamasi itu dibacakan ketika 17 Agustus 1945. Itu menandakan bahwa bangsa Indonesia itu telah merdeka dari bencana penjajah. Dari penjajah. Kalau kita sudah melakukan proklamasi, tentu kita akan masuk ke dalam PPP, namanya PBB. Apa itu PBB? Apa itu PBB? Ega? Hah? Apa? PBB itu makanya dengarkan. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau dia diam dulu, Ros. Loh, apa yang kau lucukan dulu? Nah, coba ulangi. PBB. PBB itu apa tadi? Kepanjangannya? Perserikatan. Nah, kalau sebuah negara, Alia, coba apa itu PBB Alia? Hah? Hah? Ngobrol be kau. Siapa nyuruh kau ngomong? Nah, sekarang PBB. PBB itu Bapak ulangi sekali lagi. PBB kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau sebuah negara itu sudah gabung ke dalam PBB itu, maka negara tersebut mendapatkan perlindungan dari bangsa-bangsa yang lainnya, termasuk Indonesia. Karena Indonesia sudah bergabung, jadi negara-negara Eropa itu melindungi Indonesia dari penjajahan. Nah, sama sekarang ini kasusnya seperti di Palestina. Di Palestina, Palestina itu negaranya itu belum masuk ke dalam PBB. Jadi PBB belum bisa memberikan total perlindungannya kepada rakyat, kepada rakyat Palestina. Ya. Jadi kalau seandainya Palestina itu sudah masuk ke PBB, maka negara-negara itu pasti melindungi rakyat-rakyat Palestina dari penjajahan Israel. Yahudi ya, Israel. Nah,
proklamasi, yang menyusun proklamasi bersama Bung Hatta. Bung Hatta dan Ahmad Ada yang tahu siapa ini Bung Hatta ini? Wakil Presiden pertama. Presiden pertama siapa? Wakilnya siapa? Nah, selanjutnya juga Bung Karno yang menandatanganinya. Kemudian dia juga yang membacakannya pada 17 Agustus 1904. Nah, yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama itu emang negara Palestina, kemudian Jepang. Tapi Belanda belum mengakui, Belanda masih mau menjajah Indonesia pada waktu itu. Ya. Jadi militer kita dilatih sama militer Jepang. Waktu itu militer kita dilatih sama militer Jepang untuk mengembangkan melindungi negara kita ya. Oke. Sedikit biografi tentang pahlawan Indonesia. Superhero pahlawan ya. Bapak selain Ultraman juga Ranger merah ya. Nah, kita lanjut. Sekarang ini sejarah singkat Bapak kenalkan dengan pahlawan. Oke, bentar ya. Kalian coba jawab pertanyaan ini ya. Oh. Ya. Ya, ditulis. Dijawab ya. Apa nama pahlawan? Pahlawan Pak Putra tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kan guru. Kadang kan nyanyi lagu guru dah. Nah, guru, ini guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan teh. Nah, nanti kita ini masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini yang kita pelajari ini sudah materi tiga materi ya, 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, kita sudah menulis dan membaca, itu bahasa Indonesia. Kemudian yang PKN, kita sudah mengenal pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal seorang pahlawan ya. Itu masuk ke dalam pelajaran PKN. Kemudian satu lagi kita tersebut. Yang terakhir kita juga sudah belajar IPS. Kita belajar sejarah presiden pertama ya.
Tuliskan jasa-jasa. Dapat. Pak wes Pak. Kamu nulis ya? Si kok Cerita kan ke depan jadi. enggak. Ya Wak, aku tulis. Oh no. Gak nyeritakan Sudah? Sudah semua. Andi duduk. Sudah semua? Sudah situ jawabannya. Mana tengah? Bikinnya jasa-jasanya. Situ kan ada 3 jasa-jasanya. Jasa-jasa kita jadilah. Apa kau Nanti gitu Pak. Oi, Nabila, sudahlah Nabila. Oke. Sudah semua? Kalau sudah, kalau bukunya di bawah, sekarang Bapak jawab. Bapak lagi jawab kan? Pertanyaan pertama, siapa nama pahlawan yang kita bahas tadi? Soekarno. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kita di sana dibilang tuliskan jasa-jasa beliau. Oke, bentar. Jasa-jasa beliau ada berapa? 3. Ada 3 ya. Oke. Ada 3. Apa nggak harus Sinta? Nah, jasa-jasanya ada 3. Yang pertama menyusun konsep, proklamasi. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, kalau yang buat boleh kalian nilai sendiri kalau kalian betul. Ya. Oke, sudah? Sudah atau nilai? Ya, betul. Kan
meja. Itu di bawah. Ya, sekarang. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, tolong sekarang diam dulu. Duduk di bawah. Duduk. Parah, duduk parah. Oke, ya. Sekarang tolong diam. Nah, kita tadi sudah belajar tentang mengenal seorang pahlawan. Pahlawan siapa? Soekarno ya. Dia lahir di tanggal berapa? Tanggal 6 Juni 1901 ya. Nanti biodata beliau kalian baca lagi di rumah. Kalian pelajari lagi di rumah ya. Kita nanti akan pertemuan di pertemuan berikutnya. Paham? Oke, baik. Nilai kalian sudah Bapak nilai? Oke, Bapak sebelum boleh keluar kita Bapak minta maaf dan Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah-sampah tuh bawa keluar. Bila. Sampah-sampah